Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita masuk sesi kedua pada tahun ini. Tadi sudah sampai masalah membutuhkan jenazah. Maka dalam bentuk jenazah ini prinsipnya adalah seperti memundurkan diri sendiri. Maka kalau kita memundurkan diri sendiri, maka dimulai dengan baca basmalah, cuci telapak tangan 3 kali, dan bersihkan mulut serta hidungnya 3 kali. Jadi kalau orang hidup, kalau kita disebut dengan al-madmadah wal istinsaq. Artinya apa? Berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Maka otomatis kepada jenazah itu kita masukkan yang sekedarnya, tidak perlu betul-betul dimasukkan. Mungkin air mungkin hanya sekedar dimasukkan, itu mungkin dengan ada air di tangan kita, jari kita masukkan sedikit saja dengan miringkan, baru habis itu niat dulu. Niat dulu nawai itu dulu ada hadal mayit lillahi ta'ala. Kalau lupa bahasa Arabnya bahasa Indonesia saja. Sengaja aku mengumpulkan mayat ini karena Allah. Jadi harus hati-hati mengumpulkan. Kalau sengaja aku berduduk diri sendiri. Sengaja aku mengumpulkan mayat ini karena Allah. Kalau kita untukkan, seperti kita duduk, masuk muka, tangan kanan kiri, kepala, telinga, lalu kaki kanan dan kiri. Setelah kita wudhu ini dengan niat itu Bapak yang kami muliakan, setelah wudhu kita akan berdoa. Kalau kita doa baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni, kan biasa kan? Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika. Ini itu diganti kepada jenazah. Kalau jenazah laki-laki, Allahumma ja'alhu minal tawwabin. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ja'alha minal tawwabin. Jadi baca itu aja dirubah. Memang ada doa yang lain panjang, cukup itu aja. Karena yang apa yang kita baca itu sudah cukup sebenarnya. Apalagi yang panjang-panjang kan, kadang-kadang orang panjang kan panjang. Itu aja. Jadi kita berubah. Allah ja'alhu minat tawwabin wa ja'alhu minal mutatahhirin wa ja'alhu min ibadati sholihin. Jadi Allah ja'alha minat tawwabin wa ja'alha. Pokok sampai terakhir Allahumma amin. Selesai kita mungkin nanti. Niatnya apa yang tadi? Ya, mulai niat nawar niat tadi, niat ayat. Setelah kita membuka tadi, baru kita masuk habis untuk doa, baru masuk kita prosesi memandikan. Prosesi memandikan ini kita mulai niat. Jadi nawai khususlah dia hadal main pondok kifayah lillahi ta'ala. Nawai khususlah dia hadal main pondok kifayah lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya sengaja aku memandikan mayat ini pondok kifayah karena Allah Ta'ala. Boleh bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Mau terjemah bahasa kamu itu boleh juga. Kita orang Batak, bahasa Batak, tidak apa-apa. Allah Maha Tahu. Lanjut. Prosesi memandikan, ini Bapak yang kami muliakan, memandikan itu sebenarnya harus ada satu orang komando. Yang komando tadilah mewudhunya, ya kan? Yang komando tadilah meniatkan mandinya. Sedangkan istijab boleh selain komando, karena istijab itu mukadimah daripada mandi. Artinya, ada anaknya, sudah anaknya istijab, tidak apa-apa. Tapi nanti ketika wudhu kita. Tapi artinya kalau kita komando, kita tidak ikut. Suruh anak tadi kita ajar. Nah, sekarang wudhu. Nah, niat begini, dibaca anaknya wudhu, niat baca anaknya wudhu. Anak itu mengikuti kita niatnya, langsung dia wudhukan, boleh. Nanti selesai itu, Allah maja'al wudhu. Suruh anak itu berubah, kita ajar boleh. Baru nanti baca niat, nah baca niat mandi, kita mandi sekarang. Boleh Bapak yang kami muliakan. Maka memulai mandi itu jenazah itu dengan itu saja komando. Maka komando lanjut. Ini memulai ini komandonya sebelum yang lain. Ini yang disebut dengan ganjil.
Apa? Siram mulai dari sebelah kanan, kiri, tengah. Ketika kita siram sebelah kanan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita siram dari sebelah kiri, Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita tengah, Bismillahirrahmanirrahim. Baru yang lain itu. Udah tidak akan gitu. Jadi tidak ikutnya setelah komando tadi. Jadi komando tadi ini jenazah memandikan langsung dia nama itu sudah di hadal main fardu kifayah lillah ta'ala. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu kan Pak. Baru yang lain itu. Maka ketika yang lain itu semakin banyak orang memandikan, makin cepat. Artinya ada yang memandikan 6 orang nih. Bagi 3 aja. 2 orang bagian kepala, 2 orang tengah, orang belakang. 2 orang, 1 orang yang memegang jenazah, 1 orang tukang siram. Nanti tengah-tengah 1 orang yang memandikan jenazah, siramnya, 1 orang pegang. Belakang juga gitu. Setelah disiram, otomatis yang 1 orang tadi dia yang menyapunkannya, bertanggung jawab membersihkannya. Jadi ke bagian kepala, setelah disiram, dia bertanggung jawab mensapukannya. Dia bersiap untuk menghilangkan dagingnya. Bagian tengah juga dia membersihkannya, ngasih sabun gitu kan, disabut. Bawah juga baru disiram. Dan bertanggung juga yang bagian bawah. Jadi kalau 6 orang, tapi kalau hanya 4 orang, bagi 2 jenazah dulu. Jadi dari pusat ke atas 2 orang, pusat ke bawah. Tapi kalau banyak, ini ada 2 orang, tukang nyiram tuh banyak, bisa boleh. Tapi sebenarnya tukang nyiram tuh banyak boleh. Betul apa? Mungkin ibu-ibu di antara setah latihannya nyiram. Bapak Ibu. Jadi ini, saya minta izin orang rumah. Saya izin ya, saya memberanikan tapi tukang siram saja. Maksudnya tukang siram. Apa? Insya Allah hari tukang siram ketika seolah berani betul. Berani tukang siram aja Bu. 2 kali tukang siram ketika insya Allah mau megang. Itu melatih. Tapi kalau langsung megang, terkejut gitu. Kecuali mungkin keluarga. Ini meninggal anak saya, kenapa bukan saya mandikan? Itu insya Allah tak pernah takut gitu. Bahkan kadang-kadang nangis juga ketika mandikan. Jadi ini jadi itu komando. Asal itu, ini miringkan jenazah untuk bersihkan bagian belakang. Ini kalau posisi tengah ini sangat sulit untuk bagian belakang. Tapi kalau pakai batang pisang 3 batang aja atau 4 batang, satu di kepala, 1 di badan, 1 di pinggul, 1 di belakang, itu tidak perlu miringkan. Cukup dari belakang aja kan. Masukkan tangan kiri kita bawah, bersihkan, yang 1 nyiram, itu selesai. Tapi kalau dia terletak begini, harus dimiringkan. Memang memiringkan jenazah itu berbeda memiringkan orang hidup. Pertama, keras semua. Kedua, rasa beratnya beda. Rasa berat itu berbeda. Kalau katakan lebih berat, itu katakan lebih berat. Rasanya itu. Rasanya berat gitu, pada bukan sebenarnya rasa berat karena jenazah itu tidak bisa bengkok-bengkok. Sama kita anak ibu 20 kilo itu kan biasa makan anak yang 20 kilo. Coba suruh ibu makan semen 20 kilo. Anak kita kan 20 kilo, enak kan ya? Ini kasih semen 20 kilo. Rasanya begitulah ibaratnya. Baik hadir. Jadi pokoknya yang kami muliakan memang siram dari kepala, wajah, itu dengan perasaan semuanya. Jadi perasaan, kemudian basuh bagian belakang, pokoknya sampai bersih. Rambut itu disampo, kalau kurang sekali sampo 2 kali. Kadang-kadang kan berminyak ya, sampo sekali belum bisa, sampo 2 kali. Kalau sudah betul yakin bersih, baru kita tahap lanjutannya ini keringkan jenazah. Keringkan jenazah. Cuma apa yang kami muliakan, kita ini kan dalam memandikan jenazah itu ada kadang menggunakan air jeruk.
Sebenarnya air jeruk itu fungsinya kalau jenazah itu ada penyakit seperti diabetes, luka, atau tabrakan, luka ini memang dengan air jeruk itulah untuk membuatnya kering dan hilangkan bau. Tapi ada sebagian orang tahu Ustaz pakai jeruk sakit Ustaz. Ya, sambil cadang kalau sakit jenazah marah daripada kita kan. Ada jenazah lagi Ustaz ketika. Jadi jangan bayangkan jenazah dengan orang hidup gitu. Yang penting gunakan saja ketika ada luka kasih gitu. Kalau tak ada luka, badannya bersih, apa ini? Karena orang tua itu puasa Senin Kamis, saya meninggal hari Jumat, itu boleh dikatakan dia badan bersih. Kita hanya mandikan sekedarnya. Ada juga pernah jenazah itu. Pagi itu dia mandi, betul-betul kata istrinya, bapak tadi mandi pagi bau terus lama mandinya. Bersih. Itu orang meninggal. Mau bersihkan apa lagi? Itu dia meninggal. Nah, bersih. Artinya kita hanya mandikan sekedarnya. Jadi disesuaikan Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian air kapur baru ini. Nah ini, kalau saya kapur baru itu jangan kapur baru sekarang. Itu sintesis. Sekarang banyak dijual tuh. Maka kalau saya sekarang lanjut terus sampai ke kapur baru sekarang. Kalau kapur baru yang asli, nah, cari yang asli. Nah, mungkin kalau ada yang jalan-jalan ke Barus, ambil yang asli. Karena ada yang sekarang kapur baru yang sudah berair. Satu botol gini besarnya 300.000. Bolehlah, boleh disimpan. Karena air kapur baru itu pun masukkan air itu baunya harum. Jadi itu bukan zaman sekarang, dari zaman Firaun. Bahkan Rasulullah ketika memandikan anaknya pakai kapur baru dari baru itu sendiri. Oh, perlu jalan-jalan sekali-sekali itu. Ya kan tanya hayes gitu kan. Ini terus putaran barat terus ya. Sekarang ini baru sekarang. Iya Pak. Jadi apa nanti kapur baru. Jadi kalau sudah sabun, dia ada orang kata boleh pakai minyak wangi. Sebenarnya minyak wangi itu dulu dipakai orang ketika tidak ada sabun. Ketika ada pakai daun-daun sabunnya gitu ya. Sekarang enggak, sabun itu sudah wangi. Pernah saya jumpa itu. Semua kapur baru dipakainya, minyak wangi pakainya, sabun pakainya, hanya jenazah itu karena baunya tak apa karena baru sudah juga wangi tak kasihan mereka ketika dijual. Ya. Adalah akhirnya Pak, kalau bagi saya, kalau sabun itu sudah wangi, udah kalau sabun aja. Kita sederhana aja. Kenapa? Dengan demikian berarti tidak ada susah di situ Bapak yang kami muliakan. Coba kita lanjut. Ini arti bekerja sama dan memandikan jenazah lebih mudah. Apalagi mungkin memandikan jenazah kalau pakai selang ini, pakai selang ini diusahakan Bapak yang kami muliakan jangan langsung ke tubuh jenazah. Jadi ini air keluar sini ke tangan kita dulu. Begitu juga pakai timba. Kalau pakai timba ke tangan kita dulu. Jangan langsung. Kenapa? Air itu punya kekuatan. Kita takut nanti jenazah itu bisa saja dia punya penyakit kulit kita terkelupas. Maka lebih baik kita letakkan tangan kita baru. Selang juga demikian. Lanjut. Ini tuntutan memandikan. Rasulullah pernah Pak mendatangi kami saat memandikan anak perempuannya bersabda, sirami 3 atau 5 kali atau lebih. Jika kami panjang perlu dengan air sidir, dengan sidir itu dia pengganti sabun zaman dulu. Dari daunnya itu, dan yang tadi kabur, nah kan kabur atau sejenis kabur, itu kabur barus. Bila selesai, izinkan saya melihat. Maka setelah selesai kami izinkan lalu diletakkan kain untuk lalu bersabda, sisirlah rambutnya. Ini kan anak perempuan, disuruh sisir rambutnya. Kalau sekarang kan sudah dikasih sabun, sisir rambutnya. Baru lanjut. Ini juga hadis lanjutan Ummu Atiyah juga mengatakan pada mereka memandikan jenazah anak perempuan mulailah dari sebelah kanan dan anggota tubuhnya. Maka tadi kan kanan, kiri, tengah. Karena hadis seperti ini mungkin kalau dipahami secara letterlek kaku sekali gitu. Kakunya Bapak yang kami muliakan karena harus kita pahami
waktu itu air sedikit di Madinah, maka harus betul-betul jaga. Tapi zaman sekarang air kita banyak, sehingga nanti terakhir air kan ada istilah mandi 9. Nabi mandi 9 ini sebenarnya itu bagian terakhir sebelum kita mewudhukan mayat. Jadi setelah bersih jenazah tersebut, sudah disabun, sudah disampo, sudah bersih yakin, maka penutup daripada mandi itu kita buat mandi 9. Mandi 9 itu ya 3 kali kita siram ke kanan, 3 kali kita siram ke kiri, 3 kali siram ke tengah-tengah, baru kita wudhukan. Setelah kita wudhukan, doa baru dikeringkan. Itu maksudnya. Maksudnya itu kan dimiringkan waktu penjelasannya. Siram dimiringkan. Tak siram di atas saja, tak dimiringkan. Artinya pada mana jenazah tadi? Kalau di situ diikat dibuka, ketika mandikan. Nah, kemudian ini kalau laki-laki boleh kain basahannya sampai di sini. Kalau perempuan harus sampai leher. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau perempuan tetap harus di sini. Walaupun memandikan anaknya, tak boleh sampai bawah, harus di sini. Mandikan suami pun boleh, harus sampai sini. Tak boleh. Kalau laki-laki boleh buka sampai sini, sampai berhenti. Maka setelah buka ini, pertama kali yang harus kita kerjakan istinja, membersihkan isi perutnya. Oh, letakkan tangan kanan di sini. Ini karena masih hidup. Kalau meninggal, tadi terikut ya. Iya. Seperti itu. Kalau hidup ini masih lembut nih. Iya, ringan ya. Dia gini lembut kan? Beginilah. Ini tangan kita di pusatnya. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim, sedikit 3 kali. 1, 2, 3. Baru nanti siram. 1, 2, 3 siram. 1, 2, 3 siram. Kemudian baru masuk tangan bawah ini. Baru di satu orang menyiram, bersihkan bawahnya. Kemudian untuk memastikan tidak keluar lagi, 1, 2, 3 masuk tangan. Berarti 4 kali. 4 kali atau yang terakhir itu untuk memastikan saja. Setelah selesai istinja ini, maka kita masuk mukadimah wudu. Mukadimah wudu seperti kita. Mungkin muka wudu pertama Bismillahirrahmanirrahim, kita siram tangan ini. Tangan sampai sini aja. Nah, baru Bismillahirrahmanirrahim kita siram tangan ini. Baru nanti Bismillahirrahmanirrahim kita usap mukanya. Baru kita miringkan, masuklah air ke mulut sedikit, ke hidung sedikit. Dan selesai baringan begini. Setelah baringan ini, baru kita masuk prosesi wudhukan. Maka kita baca nawaitul wudu an hadzal mayyit lillahi ta'ala. Sengaja aku mewudhukan mayat ini karena Allah Ta'ala. Maka mulailah wudhu. Kita basuh kepalanya, ya, kita siram di tangan kita 3 kali. Baru tangan kanan, kiri, kepala, gitu kan? Baru kaki. Baru kita baca asyhadu an la ilaha illallah, doa sampai Allahumma ja'alhu minat tawabin. Amin. Baru kita masuk setelah itu prosesi memandikan. Prosesi memandikan ini kita mulai dengan membaca niat. Nawaitul ghusla li hadzal mayyit fardhu kifayah lillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan mayat ini fardhu kifayah lillahi ta'ala. Baru saya siram dengan air di sini, saya ambil air, saya siram sebelah kanan. Bismillahirrahim. Ini mukadimah saja. Baru dari atas ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah saya buka, karena saya komando, saya buka, baru yang lain datang. Yang lain datang, mungkin ada yang bersih dari sini, bersih tengah-tengah, bersih belakang. Nah, yang bagian pembersih ini, dia menjamin semuanya bersih. Nanti ini disamponya, dikasih sabun, ini juga dibersihkan sampai mungkin dibersih semuanya. Tadi kalau disumbat, dibuka sumbat tersebut, nah itu. Jadi ketika mandi kan sumbat tersebut dibuka, jadi disinilah sambil pijit perutnya sambil bersih. Gitu. Nah, kalau sudah yakin bersih, gitu kan? Yakin bersih, ini sudah bersih, belakang sudah bersih semuanya, disumbat pun sudah kita buka. Kadang-kadang masih keluar cairan juga, kan gitu kan? Nah, itu kan disebut emergensi. Biasanya kalau yang mandi sering diginikan itu
hilang itu. Tapi kalau emergensi kita sumbat lagi. Itu kan darurat, kita sumbat lagi. Biasanya tak banyak lagi keluar, sedikit. Kita sumbat aja. Sudah kita sumbat, baru kita masuk prosesi terakhir mandi 9 tadi. 9 itu ada sebagai bentuk menjalankan ganjil dan mandi itu sebenarnya, penutup. Itulah kita siram di bagian kanan 3 kali, kiri 3 kali, tengah kali. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengah 1, 2, 3 ada 9. Sudah 9 ini baru kita, ini kan sudah selesai mandi, baru kita udukkan sekali lagi. Nah, itu tujuannya. Nah, kita udukkan sekali lagi, langsung kita baca. Nawaitu dulu ada hadzal majillah, uduk sekedar saja. Itu sudah saja kita doa, barulah dikeringkan. Maka cara mengeringkannya yang paling mudah itu, kalau Anda anduk yang besar, kan, maka letakkan anduk besar sampai sini, tarik kain basahan. Kan lebih enak tuh. Karena kalau kain basahan ini kan basah nih, maka boleh enak letak anduk besar sampai sini, kan bisa tuh. Tarik kain basahan tadi, anduk kecil, baru kita letak ke rambut habis. Dah kering, baru ambil lagi kain panjang. Dah kering. Bahkan kadang anduk yang besar itu kadang diletakkan bagian bawah itu, biar nanti mengangkatnya agak lembut sedikit gitu. Maka kain atas ini anduk bawah angkat. Ketika angkat barulah dibawa ke mengkafani jenazah. Coba kita lanjutkan. Ini baik, setelah sudah didudukkan pada awal memandikannya, tapi itu pasti supaya didudukkan lagi kembali sama setelah sebelum jasad diusap dengan mandi. Sebab khawatir duduk pertama besar, tapi sebenarnya khawatir akan batal juga. Maka sebenarnya penyempurnaan daripada memandikan jenazah itulah. Dan kita sebenarnya ada usaha diri kita untuk memandikan jenazah dengan sebaik-baiknya dan mewujudkan mandi itulah mandi terakhir berjenazah, dan itu yang terbaik. Baru sudah ini diangkat, sudah siap dibawa untuk dimakamkan. Habis ya. Jadi kalau ada pertanyaan saya bertanya. Ada pertanyaan? Jadi jenazah itu sebenarnya tidak ada istilahnya mandi wajib, gitu ya. Tidak ada istilahnya mandi didasarkan kondisi sebelumnya. Maka jenazah itu hanya disebut mandi saja. Maka niatnya nawaitul ghusla li hadzal mayyit lillah ta'ala. Sengaja aku memandikan mayat ini karena Allah Ta'ala. Walaupun sebelum jenazah itu dalam keadaan junub, gitu. Tak pakai niat junub lagi deh. Jadi cukup atau jenazah itu haid sebelumnya. Tidak ada mandi haid. Cukup kita karena dia tidak dihitung lagi apa yang terjadi sebelum. Maka kita akan nawaitul ghusla li hadzal mayyit fardhu kifayah lillah ta'ala. Sengaja aku memandikan mayat ini fardhu kifayah. Itulah disebut mandi secara keseluruhan untuk jenazah. Betul. Ayo dulu. Ya, Bu. Ini Ustaz, bagaimana dengan orang yang kakinya diamputasi dari lutut ke bawah? Apakah itu juga dimandikan kayak mayat, dikafani gitu Ustaz? Iya. Pelaksanaannya. Jadi kalau dalam kondisi darurat itu, kalau hanya satu kaki atau kedua kaki, Satu kaki. kalau satu kaki saja, yang kaki yang tersisa saja dibuka dan dimandikan. Jadi yang sisa tidak. Tapi kalau kedua kaki kan hilang tuh, karena kakinya hanya sampai di sini aja wuduknya. Maka wuduknya berarti isyarat saja. Isyarat mungkin di sini teman-teman isyarat sedikit aja wuduknya. Tapi ketika mandi dimandikan semua. Jadi artinya itu kondisi yang darurat, maka kita melakukan apa yang sesuai saja. Tapi ada orangnya masih hidup, Iya, orang kakinya dipotong. kakinya amputasi. Iya.
kakinya apakah dikuburkan? Maka kaki itu sebenarnya tidak dianggap lagi sebagai manusia, dianggap bangkai. Bangkai. Iya, dianggap bangkai. Jadi tidak perlu lagi dimandikan, tidak perlu pakai kapal, tidak perlu dikubur. Kalau dikuburkan nanti kan kubur apa? Kubur kaki, kan enak. Kemana nih bang? Sampah. Ya. Jadi kita masih menghormati itu. Maka tetap kita gali dalam, kita masuk ke dalam. Sama apabila kami muliakan ari-ari. Ari-ari kan anak lahir, kan ada ari-ari. Apa bahasanya? Plasenta. Bahasa kerennya plasenta. Kan ada apa? Plasenta itu kan sama kawannya bayi kan? Tapi plasenta itu tidak dianggap bayi, dianggap bangkai. Tapi kan kita tidak buang sia-sia gitu kan. Paling kita letakkan ditanam, kalau orang Jawa di sakral lagi, sudah ditanam kasih lampu lagi katanya. Boleh sebenarnya. Kalau orang tua kan katanya itu kalau anak mau merantau jauh, buang ke sungai katanya. Tapi otomatis buang ke sungai kan tidak buang begitu saja, mungkin dimasuk dalam plastik gitu kan. Jadi merantau jauh kan. Sekarang kalau di Eropa plasenta itu dibeli mas, dibeli, diekstrak, banyak untuk obat, untuk putih, obat itu ada plasentium, kan ada obat plasentium itu kalau kita terbakar bisa itu hilang, tak mengemuka. Tapi hukumnya dalam Islam tetap najis. Itu bagaimana? Boy dokek kasih kau jauh tu. Ini masalah waktu memandikan jenazah Ustaz. Ya. Misalnya lebih awal lebih baik atau setelah kita mau menyolatkan. Karena begini, ini mungkin lebih cepat pertanyaannya. Karena belum masuk waktu menyolatkan. Karena saya lihat di teman saya di Jakarta itu, dia memandikan lebih cepat. Kita kan takutnya kalau memandikan lebih cepat, misalnya dia meninggal jam 7 pagi, jam 8 kita mandikan. Yang baiknya itu kan di teman saya di Jakarta itu, dia menyelenggarakan menyolatkan itu setelah dimandikan bisa disolatkan beberapa orang karena tamunya mungkin lebih cepat pulang. Tapi kalau kita selenggarakan lebih cepat, takutnya nanti najisnya keluar lagi. Kalau di kampung kan begitu pikirannya. Kira-kira bagaimana itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Dia ada dua persoalan itu. Persoalan pertama, orang mempercepat memandikan itu, kemudian prosesinya tidak selesai, mengkafani dan memandikan, maka masuk prosesi mensolatkan. Maka prosesi mensolatkan ini itu kan sebuah ibadah tersendiri terhadap jenazah. Jenazah kalau sudah dimandikan, sudah dikafankan, dimandikan dan dikafankan, maka wujudnya seperti itu. Kita tak tahu kotornya jenazah itu, tidak ada di kotor jenazah. Maka orang melakukan tahu itu karena apa? Mungkin tergantung wilayah luas. Karena ada orang datang, kalau rencana masyarakat sekitar sholatnya kan zuhur, gitu kan, habis sholat zuhur. Tapi kan tamu banyak datang nih, maka boleh mensolatkan berganti-gantian. Karena menyolatkan jenazah itu bisa berkali-kali. Tapi sunatnya satu orang sekali. Contoh, ada sini orang meninggal, oleh keluarga disolatkan di rumah dulu. Nah, kemudian dibawa ke masjid. Keluarganya yang sholat di rumah tadi itu tidak lagi sunat untuk sholat di masjid. Yang boleh sholat di masjid yang tidak pernah menyolatkannya di rumah. Maka karena itu seperti almarhum Zulkifli Imam Masjid Raya Anwar itu, ketika meninggal di rumah itu ada samping rumah ada masjid. Tapi karena di Masjid Raya Anwar dibuat juga, jadi di rumah itu jam 10 disolatkan, anaknya imam. Ketika Masjid Raya Anwar tidak boleh lagi anaknya jadi imam, dan tidak sunat lagi, boleh berkali-kali. Dan itu dibolehkan. Yang kedua sebenarnya ada nanti dekat ini, kalau saya cenderung Pak,
lebih cepat dimandikan lebih afdal. Kenapa? Berarti kita sudah membuat jenazah itu bersih. Lebih cepat, lebih afdal dan bersih. Dan tak perlu lagi kita menunggu, kecuali ada yang menunggu. Itu kan mandinya masih di Madinah. Kalau kita melihat najisnya keluar, bagaimana? Apakah dimandikan lagi? Maka ada dua kondisi itu apabila kami muliakan. Ketika kita memandikan tidak ada najis, maka hukumnya tidak ada najis. Tapi kalau waktu memandikan tetap keluar cairan terus, maka kita sumbat, ya kan? Kita sumbat itu berarti selesai memandikan, maka wujudnya adalah memandikan. Maka ada dalam kaidah itu dikatakan al-aslu waqa'u makan ala makan. Jadi dalam dasar sesuatu dikembalikan sesuatu sebelumnya. Maka kalau kita tampak, maka tidak dianggap lagi dia najis. Terutama kadang-kadang yang tabrakan, Pak. Setelah memandikan, keluar lagi cairan, maka dia tidak dianggap darah najis. Asal kau? Ustaz, saya sebagai anak, bagaimana kalau itu kebalikan ibu tiri atau ibu Ini di dalam Al-Quran ada mengatakan ibu tiri dengan anak. Itu ada disebut dengan anak yang hidup bersama ibu sambungnya. Ada anak yang tidak hidup dengan ibu sambung, itu beda kan? Kalau anak tersebut hidup dengan ibu sambungnya, maka berarti ibu tirinya, ibu sambungnya. Berarti anak itu adalah hukumnya sama dengan anak kandung. Tapi kalau anak tersebut tidak hidup dengan ibu sambungnya, artinya tidak orang lain, maka disebut dengan orang lain. Maka oleh para ulama selalu berhati-hati di sini. Kehati-hatian itu diharapkan kalau anak tersebut anak perempuan memandikan ibu tirinya, tidak ada masalah. Anak laki-laki memandikan ibu kandung pun itu tidak boleh secara langsung. Dia hanya boleh ikut menyiram saja, sampai begitu. Ini anak laki-laki, ibu kandungnya meninggal, dia boleh memandikan hanya sekedar nyiram sebenarnya, mukadimah saja. Artinya mukadimah seperti Bismillahirrahmanirrahim itu boleh. Habis itu ketika prosesi mandi, anak kandung yang laki-laki harus keluar, karena ada sesuatu yang tidak boleh dilihat anak, apalagi anak ibu tiri. Begitu Pak. Membawa jenazah misalkan di tempat sembahyang pemandian maupun sebaliknya, itu maka ada aturannya menentukan tidak bukan membawa itu apakah kakinya di depan atau kepalanya. Ya, waktu membawanya. Karena menjadi persoalan gini, apakah ketika mengangkat jenazah kepala di depan atau kaki di depan? Kadang-kadang jadi perdebatan Ustaz, misalnya kan ini kepalanya dulu kita gini. Sebenarnya jenazah itu boleh dibawa melintang, Pak. Iya, coba Bu, kalau bayi bawanya gimana? Melintang kan? Kan melintang Pak. Ya. Jadi bayi, anak umur setahun, 2 tahun, kalau bawanya mungkin kita dilihat, betul. Jadi tidak ada jadi persoalan kaki duluan kepala duluan, melintang pun boleh. Ya, artinya kalau bagi saya mana lebih enak deh? Enak kepalanya, kakinya kembali. Memang kalau secara filosofi memang kakinya yang depan, karena bukti kita berjalan kaki. Gitu. Tapi kalau jenazah kan tidak bawa, maka sebenarnya ketika bayi aja boleh bawa melintang, tidak mungkin bayi bawa gini ya. Jadi tidak ada hukum di situ. Maka saya berkata kalau orang berdebat, bayinya boleh bawa melintang, kenapa jenazah pun tidak? Karena anak-anak sebesar ini kan saat itu gendong gini aja kan, tidak pernah dipikul berdua gitu. Jadi tak perlu persoalan itu.
Jadi mau kaki duluan, kepala duluan, mau itu silakan. Dan masih belum jelas masalah tadi. Kalau misal orang yang meninggal katakanlah kena mutilasi, tapi barangnya untuk semua jumpa semua, itu mandikannya gimana? Atau kan dimandi sama sekali? Dia ada dua sih ya. Ada itu jumlahnya, misalnya masih ada semua. Iya ada. Iya. Tangan ada, kepala. Tapi sudah potong-potong semua. Iya, potong. Jadi kasus mutilasi. Iya, itulah. Kalau kasus gitu, itu kalau saya mengatakan perlu dimandikan. Kenapa? Karena antara satu badan dengan badan lain sudah terputus dan besar dan tidak menyatu. Yang hal demikian itu bisa kita lakukan hanya mentayamumnya saja. Artinya kita tayamumkan mukanya dan kemudian tangannya, selesai. Kenapa? Kondisi darurat dan otomatis jenazah itu kan tidak dikafarkan. Coba pakai mentayamum sama dengan tayamum diri sini. Cuma apabila tayamum itu kalau saya contohkan begini, ketika tayamum, jadi tetap nawaitu tayammum di hadzal mayit lillah ta'ala. Jadi niatnya kalau nawaitu wudu li hadzal mayit lillah. Kalau nawaitu tayammum di hadzal mayit lillah. Sengaja aku mentayamumkan mayat ini karena Allah Ta'ala. Baru kita letakkan ke debu, ya kan? Kita ringankan sedikit, baru kita letakkan di mukanya. Seperti muka kita, kalau seperti ini. Jadi kita langsung ini, dari atas, ini, sekali aja. Kemudian baru nanti sekali lagi kita keringkan, baru ambil tangannya. Jadi kalau tangan putus, ambil tangan putus aja gitu. Maka tangan ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ada yang mentayamum sampai di sini, ada yang sampai sini. Sebenarnya kalau Syafi'i sampai sini, kalau Hanafi sini. Kalau saya cenderung kalau untuk orang, untuk jenazah cukup sampai sini aja. Kita ambil yang wajibnya aja. Ini tak usah lah. Kalau sini kan sampai gini nih. Syafi'i ngajarin. Kita sini aja lah, simple. Jadi nanti kalau begini harus ada satu orang megang, karena agak susah kan megang gini. Maka kita ini kan belum jadi jenazah sudah begini dah. Dulu kan? Itu kan kita mulai dari belakang ini. Kita ujung ini dulu. Ayo. Ayo. Atau mulai dari sini. Gitu. Baru nanti kaki. Baru doa. Jadi kalau terpotong tangannya, ambil tangannya aja. Memang tayamum itu memang darurat, apalagi kemarin waktu COVID. Itu bahkan ada tayamumnya di atas plastiknya. Saking takutnya COVID itu. Dalam kantong, ada atas kantong yang tayamumnya. Tidak tahu siapa berdosa itu. Pak Ustaz. Ya. Gimana nih? Pak Ustaz, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi tentang mandi sebelum. Mandi sebelum tadi kan 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri, 3 tengah. Bacanya Bismillah. Apakah Bismillah ini sekali saja langsung sekali berkali, ataupun setiap penyiram baca Bismillah? Yang kedua, kita ingin menyolatkan, tapi masuk ya. Mungkin sudah takbir lagi kedua atau lagi ketiga. Karena apa lagi kira di bawah. Terima kasih. Oke. Kalau sholat sekali lagi. Jadi waktu mandi sunat tadi 3 pertama baca Bismillah. Awal tadi Bismillahirrahmanirrahim langsung 3 kali. Nanti kiri Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Tetap Bismillahirrahmanirrahim 3 kali tadi. Nah kalau sholat ini nanti lah. Kalau sekarang nanti aja. Ustaz, bisa berkaitan dengan apa yang dikatakan Pak Pian tadi, bahwa ada pada pagi hari itu kalau saya menilai pagi, pada pagi itu disipkan budaya. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan sama saya, karena disipkan di sini kan banyak itu umumnya kita nunggu juhur dulu masih sholat. Nah, sekarang mana lebih baik setelah kita mandikan segera kita sholatkan atau menunggu juhur? Ini memang
kondisinya kalau kita katakan ini sudah menjadi kebiasaan dan budaya. Kalau kita ini budaya kan tunggu zuhur dengan alasan pertama banyak orang menyolatkannya. Kedua, orang-orang yang tadi tidak bisa melayat pas zuhur bisa sampai. Itu budaya kita. Tapi kalau di Jawa lain. Di Jawa khusus Jawa Timur, Bapak Ibu yang kami muliakan, itu kalau sana menguburkan jenazah itu malam hari. Meninggal pun siang hari pasti itu malam. Kenapa? Karena siang mereka kerja di sawah, malam baru kosong. Maka kalau sana rata-rata membantu mensolatkan jenazah itu jam 9 malam di 10 malam. Kalau sama-sama itu budaya, tidak ada masalah. Yang terpenting itu sebenarnya jangan sampai dari masa yang kita tunggu itu dengan lebih daripada 5 sholat itu sebenarnya. 5 waktu sholat gitu. Lebih dari 5 waktu 4 sholat itu sudah habis. Tapi kalau hanya untuk dulu, karena makin banyak orang menyolatkan makin bagus. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau ada 40 orang menyolatkan, dia akan mendapat syafaat dari sholat orang itu. Nah, kita disinilah kita tunggu. Memang beda kalau orang disolatkan jam 10 dibanding pada zuhur berbeda. Kecuali orang itu rajin menyolatkan orang. Saya pernah juga orang itu pada rajin sholat, disolatkan di sholat ramai sekali. Wah, itu lain. Tapi ada juga orang yang malas-malas ke masjid, di makna Jumat pun disolatkan sedikit menyolatkan. Maka ada hubungannya antara rajin ke masjid dengan malas ke masjid. Maka kata istilah itu biasakan meletakkan diri kita di belakang imam sebelum kita diletakkan di depan imam. Ini saya berpikiran bahwa di situ kan kita harus bersegera mengarahkan mayat itu pada kibayanya supaya selesai. Kalau kita pagi-pagi atau nunggu kita bersegeranya. Memang waktu kesempatan dikasih jangan sampai 5 waktu. Jadi kalau menurut yang abdolnya itu apakah memang harus kita tunggu itu jemaah supaya rapi sholat zuhur atau memang segera? Ini kadang berpengaruh kepada kebiasaan yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sudah dibuat sebuah adat menyolatkan itu habis sholat. Kan ada pernah sebelum sebenarnya karena alasan membuat keramaian. Tapi sebenarnya selain itu boleh. Karena apa? Kita disuruh untuk mensegerakan dan mensegerakan itu berarti mempercepat kebaikan untuk orang. Kalau dia buruk, mempercepat hilangnya keburukan pada diri kita. Kalau saya cenderung waktu itu diserahkan kepada ahli musibah. Kalau ahli musibah mau cepat, ya. Kalau ahli musibah nanti tunggulah berbanyak orang gitu. Silakan. Ini Pak. Oh ya Pak. Makasih Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Kalau ya Pak Ustaz tadi dia digambar tadi kan orang meninggal itu yang postur tubuhnya ya seperti biasa Pak Ustaz. Kalau orang itu sakit sudah menamun, kemudian postur tubuhnya itu seperti udang. Nah, kalau memang pada waktu memandikan tidak bisa lurus lagi, kira-kira macam mana Pak Ustaz? Jadi memang ada orang itu berubah tubuhnya atau keras. Pertama, kita usahakan ketika memandikan itu kita luruskan. Cara lurusnya adalah dengan kalau saya katakan coba mohon kepada Allah, ya Allah, dengan kodrat dan iradatmu normalkan yang bengkok ini. Nanti caranya satu orang menyiram di tempat yang bengkok tersebut, satu orang memijit. Jadi coba saya contoh ini. Seandainya tangan ini, artinya tangannya begini terus, nggak bisa gini. Ini nanti kita minta ya Allah dengan kodrat iradatmu luruskan tangan tersebut. Maka ada satu orang menyiram di sini, sambil menyiram kita ini kita pijit di sini.
pijit pelan-pelan, nanti insya Allah rata-rata bisa lurus. Bahkan kadang begini terus, tapi dipijit gini, lama-lama bisa diginikan. Kenapa bisa? Ternyata hubungan antara manusia hidup dengan manusia mati itu ada sebenarnya. Tergantung bagaimana kita mengikat hubungan tersebut. Karena ingat nih, Bapak, ruh mayat itu di mana letaknya? Ruh mayat tak kemana-mana, dalam tubuh mayat itu juga. Ada di tulang sini, tulang itu tuh ruh mayat. Cuma dia tidak berinteraksi, sudah ditarik oleh malaikat maut, dibalik lagi pada tubuhnya. Ada di sini tubuhnya, maka sebenarnya kita berinteraksi. Maka dia tahu siapa memandikannya, gitu kan? Dia tahu siapa datang. Karena mayat ruhnya ada di situ, bukan kemana-mana. Cuma dia berada di tulang sulbi. Maka tulang itu adalah salah satu tulang yang tidak hancur dan satu yang tidak terbakar. Coba kalau pergi kita terbakar jenazah di rumah itu. Letak di sini kan, talam itu letak di tulang punggung ini. Nanti yang abu kepala ini nyusut-nyusut ke situ kumpulnya. Baru masuk kendinya. Dan tulang itu diambil. Dan itu sudah diteliti oleh seorang profesor dari Jepang itu. Nanti cerita sedikit. Jadi profesor Jepang itu meneliti itu. Dia heran kok Islam kok mengatakan tulang ini gitu. Profesor Jepang itu dicari tulang jenazah itu yang ini yang terhancur itu dihancurkannya dengan sekuat tenaga. Oke, alat hancur sudah hancur dibuatnya tepung halus, kan hancur kali itu. Kemudian apa? Ada orang baru melahirkan, diambilnya air ketuban itu, diletakkan ke tepung tulang itu. Tulang itu secara spontan berubah jadi bentuk asli itu. Keras. Begitulah Allah tahu ini dia masuk Islam. Jadi kalau kita tengok berarti ada rahasia. Maka kalau kata orang itu kotak hitamnya, kalau pesantren kotak hitam, dia akan menerima semuanya itu. Dibakar kotak itu, pada hitam saja. Karena di situ sudah diletakkan, kalau diletakkan Allah ruh itu kembali. Maka kalau kita dengan qadrat iradat Allah, kita bismillah dengan niat bagus, rujuk bagus. Bahkan karena pinggang, kan ada orang makin tua kan ini terus kan. Itu biasanya kalau anaknya pijitnya lurus lagi. Tapi yang kok kuat patah. Itu Pak. Ya Pak Ustaz, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan Ustaz mengenai pelepasan mayat. Di dalam pelepasan mayat itu ada banyak protokol. Apakah mayat ini baik? Semua mengatakan baik. Dan kita lihat riwayat mayat itu kadang-kadang tidak baik di sana. Ada terjadi. Apakah kata-kata itu harus kita ikuti atau bagaimana? Yang kedua, ada pula kadang yang kampung terlihat ada mengelilingi di bawah mayat mau diberangkatkan ke kuburan. Jadi orang tua kadang masuk ke bawah, keluar keliling di bawah. Nah, bagaimana jawaban ini? Apakah ada kesalahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalimat apakah jenazah ini baik itu kan dilakukan juga ketika selesai mensolatkan jenazah. Itu artinya sebenarnya bukan meminta kepada kita sebuah pernyataan tentang baiknya orang tua, tapi artinya secara doa. Maka apakah jenazah baik? Itu artinya ya, ketika mengatakan baik, ya Allah jadikan jenazah ini baik. Doa. Karena dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan fa'in dan malaikata yu'minu ma taqulun in kana khairan wa khairan in kana saran wa saran. Dikatakan malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian katakan. Kalau kalian katakan baik, maka dia baik. Kalau kalian katakan buruk, maka artinya juga.
buruk. Maka kalimat itu artinya walaupun ada orang saya tahu ini tidak baik, bukan kita langsung ucap dia dari buruk dia baik, tidak doa saja. Maka apakah tidak baik? Baik yang kita bacakan artinya ya Allah jadikan dia baik. Karena kita tak tahu, mungkin sebelumnya tidak baik, tapi di akhir hidupnya bisa aja husnul khatimah dengan kebaikan. Kemudian yang di bawah itu sebenarnya budaya. Ya, budaya itu ada nilainya begini. Ada orang tuh kalau anak, kalau bapaknya tinggal, anak suruh bawa itu biar anak itu tidak ingat-ingat lagi bapaknya. Gitu. Tapi sebenarnya ada juga kalau ibunya nanti anak di bawahnya biar nanti tidak terlalu bersedih, itu budaya. Tapi sebenarnya budaya itu kalau diyakini sekali itu bisa syirik. Gitu. Maka istilah orang Melayu ada dapat dipercaya, ada dapat diyakini. Kalau dipercaya itu hanya sekedar luar saja, tapi tidak boleh diyakini. Dipercaya boleh, tapi diyakini tidak boleh. Tapi kalau diyakini itu kaitannya dengan keimanan.